Saat ini beredar sebuah video cuplikan pernyataan Abdul Somad tentang hukum membangun gereja. Dalam video itu dia terlihat sedang menjawab pertanyaan jemaah. Jemaahnya bertanya, apa hukumnya bagi seorang muslim yang menjadi pejabat pemerintah memberi izin pembangunan rumah ibadah agama lain? Somad langsung menjawab, orang itu berdosa. Bahkan menurutnya setiap kali gereja itu dipakai, orang itu mendapat dosa. Diibaratkan, setiap kali lonceng gereja berdentang, si pemberi izin akan mendapat satu pukulan siksaan kelak di neraka. Ceramah semacam ini tentu memprihatinkan. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya di channel Priyanto Zamasi, dan saya berharap kita semua dalam perlindungan Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat pagi menjelang siang hari ini teman-teman ya, saya kembali berbagi kepada kita bagaimana tanggapan dari saudara-saudara kita yang muslim soal ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang memprovokasi atau semacam mendikte ya, agar kepala-kepala daerah atau pejabat-pejabat muslim tidak memberikan izin pendirian rumah ibadah untuk yang non-muslim. Dan kali ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana pandangan yang luar biasa dan sekaligus pembelajaran buat Ustadz Abdul Somad. Mari kita ikutin lewat video dari Bang Ade Armando berikut ini. Ini dia teman-teman. Ini beredar sebuah video cuplikan pernyataan Abdul Somad tentang hukum membangun gereja. Dalam video itu dia terlihat sedang menjawab pertanyaan jemaah. Jemaahnya bertanya, apa hukumnya bagi seorang muslim yang menjadi pejabat pemerintah memberi izin pembangunan rumah ibadah agama lain? Somad langsung menjawab, orang itu berdosa. Bahkan menurutnya setiap kali gereja itu dipakai, orang itu mendapat dosa. Diibaratkan, setiap kali lonceng gereja berdentang, si pemberi izin akan mendapat satu pukulan siksaan kelak di neraka. Ceramah semacam ini tentu memprihatinkan. Ya memang mungkin sih tidak menjadi luar biasa karena yang bicara adalah Abdul Somad. Somad ini memang terkenal suka bicara asal soal Kristen. Anda mungkin masih ingat dia pernah bilang dalam salib itu ada jin kafir. Jadi Somad ini nampak memang punya kebencian terpendam terhadap Kristen. Di sisi lain, Somad ini menjadi luar biasa karena dia datang dari NU. Di mata publik kan, NU selama ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar yang membawa suara perdamaian. Ya kok bisa-bisanya Somad adalah orang NU? Disinilah mungkin salah satu tantangan terbesar NU saat ini. Mereka adalah organisasi besar dengan puluhan juta pengikut. Di dalam NU ada ratusan kiai dengan beragam cara pandang. Kalau yang di pusat sih mungkin orang-orangnya cukup progresif. Ulama ala Gus Dur almarhum, Said Akil Siraj, Yahya Khalil Stakuf, Yakut Khalil Kaumas banyak ditemukan. Wow, teman-teman, saya potong dulu ya. Saya juga baru tahu kalau rupanya Ustadz Abdul Somad itu dari NU. Saya pikir selama ini Ustadz Abdul Somad ini malah dari aliran lain. Dan benar ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Ade Armando, ini adalah sebuah tantangan untuk NU. Ya, bagaimana seorang ustadznya atau ulamanya ada yang di dalamnya itu suka berceramah yang memprovokasi kepala-kepala daerah atau umat-umat Islam pada umumnya teman-teman ya. Ya itulah Ustadz Abdul Somad ya kan. Jadi saya pikir ini memang tantangan buat mereka dan mungkin ada solusi ya atau langkah yang akan dilakukan oleh NU ya bagaimana untuk mengatasi masalah soal Ustadz Abdul Somad yang satu ini teman-teman. Oke, lanjut saja dulu. Namun di seluruh Indonesia ada banyak juga yang cenderung konservatif dan tertutup seperti Abdul Somad. Nah itu dia. Salah satu kelompok bergaya Somad di dalam NU adalah NU Garis Lurus. Kelompok ini secara keras menyerang semua orang, tokoh dan kelompok yang memiliki pemikiran berbeda dengan apa yang mereka yakini.
Mereka bahkan menyerang para cendekiawan Islam yang sangat dihormati seperti Gus Dur almarhum, Said Akil, dan Quraisy Shihab. Quraisy misalnya terutama diserang karena pemikirannya yang cenderung moderat dalam isu seperti kewajiban jilbab bagi kaum perempuan muslim. NU garis lurus bahkan mampu memobilisasi jemaahnya untuk mengambil pilihan berbeda dari para pimpinan NU dalam Pilpres 2019. Mereka memilih Prabowo Sandi padahal wakil presiden lawannya adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang adalah pemuka NU. Ini aneh ya. NU garis lurus secara konsisten menyerang Syiah dan Ahmadiyah. Mereka bahkan menunjukkan dukungan terhadap aliran Wahabi. Jadi sebenarnya di dalam NU juga terdapat benih-benih konservatisme, kesempitan, dan ketertutupan yang bisa mengancam Indonesia. Walaupun mudah-mudahan mereka cuma menempati posisi minoritas. Karena itu dalam usia 1 abad ini, NU perlu lebih menegaskan jalan yang hendak ditempuh ke depan. Dan tak ada alasan untuk pesimistis. Arus utama Islam dalam NU adalah tetap sebuah Islam yang ditandai dengan penghormatan atas keberagaman dan perdamaian. Bisa dibilang kelahiran NU 100 tahun yang lalu juga diawali dengan kesadaran akan bahaya tumbuhnya Islam radikal dan ekstrim sebagaimana dibawa gerakan Wahabi yang datang dari tanah Arab. Karena itu bila NU kembali ke semangat awal pendiriannya, NU sangat bisa diharapkan akan menjadi kekuatan utama untuk melawan paham-paham keislaman yang serba terbelakang. Dan NU memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk menjalankan jihad perdamaian ini. Di berbagai sudut dan ruang komunitas anak-anak muda NU berlangsung perdebatan dialog intelektual yang luar biasa tajam, kritis, progresif, bebas, namun juga renyah dan bahkan lucu. Ada banyak cendekiawan Islam muda yang sangat mencerahkan. Sebut saja Ulil Absar Abdallah, Abdul Muqsid Ghazali, Nadir Shah Hussein, Ahmad Sahal, Guntur Romli, Syafiq Ali, Khalis Mardiasih, Nengdara Afiah, Irwan Masduki, dan sederet nama lainnya. Sayangnya televisi besar di Indonesia tak tertarik untuk menampilkan pandangan-pandangan mereka yang bisa membuka mata jutaan umat Islam di sini. Ya itu teman-teman ya. Namun bila mereka memang bisa dianggap representatif NU, kita bisa simpulkan NU memang akan menjadi penyelamat Indonesia di masa depan. Selain di tataran pemikiran, NU juga mengajarkan ajaran perdamaian dalam praktek sesungguhnya. Salah satu contoh terbaik adalah tradisi salah satu organisasi kaum muda NU, Banser, menjaga gereja di masa Natal. Banser adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna. Dalam hampir 20 tahun terakhir, Banser ditugaskan untuk menjaga keamanan gereja di masa Natal. Tradisi ini bermula tahun 1996 di Situbondo. Saat itu terjadi kerusuhan massa yang dibumbui pembakaran salah satu gereja di Situbondo. Khawatir kerusuhan semakin parah, Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum NU segera memerintahkan Banser untuk menjaga gereja di Situbondo. Wow, dasar itu. Pada tahun-tahun berikutnya, tradisi itu terus dilakukan bahkan meluas di berbagai daerah. Komitmen Banser semakin kuat ketika pada tahun 2000 salah seorang anggotanya bernama Rianto tewas karena bom pada malam Natal di gereja Ebenezer di kota Mojokerto. Rianto sebagai anggota Banser ketika itu sedang berjaga-jaga di gereja tersebut. Saat melakukan penjagaan, mereka menemukan bungkusan hitam tak bertuan. Ternyata bungkusan itu berisi rangkaian kabel yang mencurigakan. Karena lokasinya dekat dengan ratusan jemaat gereja, Rianto memutuskan untuk membawa bom itu untuk dibuang ke lokasi lebih jauh. Waduh. Akan tetapi sayangnya bom itu malah meledak saat hendak dibuang. Rianto meninggal akibat ledakan bom itu, sementara para jemaat gereja dan orang-orang di sekitarnya selamat. Hingga kini keberanian Rianto untuk mengorbankan jiwanya dikenang sebagai contoh putra terbaik NU dalam menyelamatkan hubungan antar umat di Indonesia. Sampai saat ini Banser ramai-ramai menjaga gereja pada setiap hari Natal bersama aparat TNI dan Polri di masing-masing daerah. Anggota Banser NU diperintahkan tidak meminta atau menerima imbalan dari siapapun, terutama dari pengurus rumah ibadah. Jadi sebagaimana terlihat, NU memiliki semangat perdamaian dan toleransi yang luar biasa. Kini NU sudah berusia 1 abad. Kita doakan NU dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan utama yang akan membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang damai dan sejahtera. Oke, nah ini luar biasa teman-temannya. Tadi kita melihat bahwa
rupanya ada dari NU, dari Banser yang sampai meninggal gitu ya, hanya gara-gara menjaga ibadah di gereja di Ebenezer, Situbondo. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman, dan ini malah menjadi sebuah contoh untuk kita-kita semua, bukan hanya untuk saudara kita yang muslim, tapi untuk kita semua ya, anak-anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Inilah yang namanya toleransi beragama. Ya kan, mereka yang muslim dari Banser ini ya rela memberikan waktunya untuk ya menjaga keberlangsungan daripada ibadah yang ada di gereja Ebenezer. Nah, ini yang luar biasa. Artinya saya pikir bahwa seharusnya juga dari pemuda Kristen ya, kalau ada semacam hari-hari raya besar untuk saudara kita muslim seperti Idul Fitri dan sebagainya, ya mari kita juga ada di sana untuk menjaga keberlangsungan ibadah yang sedang dilakukan oleh saudara kita muslim. Dan saya pikir ini sudah lama pernah berlangsung ya. Dan itu seperti mungkin di Maluku dan sebagainya, di Sulawesi terjadi seperti begini. Cuman ya, saya jadi terpikir dengan adanya ceramah-ceramah yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini, jangankan menjaga ya, jangankan menjaga keberlangsungan ibadah gereja ya, dia saja malah ya seperti ya memprovokasi agar tidak diizinkannya untuk pendirian rumah ibadah ya. Bagaimana orang Kristen beribadah sedangkan untuk mendirikan rumah ibadah saja tidak diizinkan ya, sesuai dengan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Dan ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Makanya saya pikir bahwa NU memang harus berbenah diri dan melakukan evaluasi untuk menjadi NU, organisasi yang lebih luar biasa di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Amin, saya percaya itu. Oke, luar biasa. Rupanya selesai juga teman-teman ya. Oke, dan itu aja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada saat pagi menjelang siang hari ini. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini bahwa ya, ceramah-ceramah yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, siapapun kita, baik dari pemimpin agama Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu dan sebagainya, janganlah kita contoh ceramah-ceramah yang seperti ini, karena ini bukannya mempersatukan bangsa, tetapi malah akan memecah bangsa kita Indonesia yang kita cinta ini. Karena satu hal yang menjadi kerinduan kita ini adalah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus kita tetap jaga keutuhannya. Jangan sampai kita menjadi bermusuhan hanya karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian saja dulu untuk pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.